Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-14, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Di sini khususnya dalam peperangan. Jadi setting peperangan, akan tetapi nilai yang diambil adalah nilai-nilai akhlak yang ada di dalamnya. Baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membaca doa suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita mulai pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Muhammad ibn Idris qala haddatsana Al-Fadl ibn Syadhan qala haddatsana Muhammad ibn Amr Zunayj Abu Zuhair qala haddatsana Al-Hajjaj ibn Abi Uthman As-Sawaf an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 21 ghazwatan bi nafsihi syahidtu 19 ghibtu an ithnaini فبين أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحت الليل فبرك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرنا في أخريات الناس فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له فانتهى إلي وأنا أقول يا لهف أمتاه وما زال لنا ناضح سوء فقال من هذا قلت أنا جابر بأبي وأمي يا رسول الله قال ما شأنك قلت أعيا ناضحي فقال أمعك عصا قلت نعم فضربه ثم بعثه ثم أناخه ووطئ علي على ذراعه وقال اركب فركبت فسايرته فجعل جملي يسبقه فاستغفر لي تلك الليلة 25 مرة فقال لي ما ترك عبد الله من الولد يعني أباه قلت 7 نسوة قال أترك عليه دينا قلت نعم قال فإذا قدمت المدينة فقاطعهم فإن أبوا فإذا حضر جداد نخلكم فآذني وقال لي هل تزوجت قلت نعم قال ممن قلت بفلانة بنت فلانة بأي من كانت بالمدينة فهل فتاة تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله كنا عندي نسوة خرق يعني أخواتي فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء فقلت هذه أجمع لأمري قال فقد أصبت ورشدت فقال بكم فقال بكم اشتريت جملك
Qultu bi khamsi awaqin min dhahabin. Qala qad akhadnahu. Falamma qadima al-Madinah ataituhu bil jamal faqal ya Bilal a'tihi khamsa awraqin min dhahab yasta'inu biha fi daini 'abdillah wazidhu thalathan wardudhu 'alayhi jamalahu. Qala hal qata'ta ghurama'a 'abdillah? Qultu la ya Rasulullah. Qala ataraka wafa? Qultu la. Qala la 'alayka idza hadara jidadu nakhlikum fa'adhinni. Fa'adhantuhu faja'a fada'a lana fastawfa kullu gharimin ma kana yatlubu thamran wafa wa baqiya lana ma kunna najidu wa akthar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa'u wa la takilu farfa'na fa'akalna minhu zamanan. Isnaduhu hasan walakinnal ma'na sahih. Nah, jadi hadis ini cukup panjang. Hadis ini adalah hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nah, di sini Jabir bin Abdullah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kita kembali ke awal matan. Ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 21 ghazwatan bi nafsi. Jadi kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti 21 kali peperangan. Jadi beliau melakukan 21 kali peperangan. Nah, kemudian syahidu tis'a asyrata wa ghibtu 'an itsnaini. Nah, aku hanya mengikuti 19. Bayangkan 19 peperangan itu seperti apa. Satu peperangan saja itu sudah berat, apalagi 19 kali. Nah, dan aku tidak hadir 2 kali, kata Jabir bin Abdullah. Fa baina ana ma'ahu fi ba'di ghazawatihi, ketika berada di satu peperangan, idza ayana dhihi tahta al-laili fa baraka. Nah, tiba-tiba kata Jabir, untaku tuh jalannya lambat sekali. Nah, di tengah malam. Akhirnya apa? Fa baraka, akhirnya aku diderumkan itu didudukkan, itu diparkirkan, mendekam, jadinya bukan mendekam, diderumkan, didudukkan gitu. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiriha. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang kami, wa fi ukhrayatin nasi, dan ada di belakang orang-orang. Fa yuzji ad-dha'if wa yurdifu wa yad'u lahum. Nah, Rasul itu mengecek orang-orang, kemudian mengecek orang yang lemah dan mendoakan mereka. Kemudian yurdifu itu sesekali Rasul membonceng. Nah, kemudian fantaha ilayya. Nah, tibalah masanya ke Jabir. Wa ana aqul iyalah fa ummatah wa mazala nadhihu saw. Nah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ini untaku seperti ini? Nah, nadhihu saw itu maksudnya itu untaku tuh bermasalah. Mazal di sini maksudnya masih saja untaku bermasalah Rasul dari tadi. Faqal man hadza, kata Rasul, siapa ini? Nah, kan banyak orang, wajar saja Rasul bertanya. Ana Jabir, saya Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul. Nah, kata Jabir, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Qala ma sya'nuk. Nah, di sini demi Allah, kata Jabir, bi abi wa ummi ya Rasulullah itu maksudnya seperti qasam. Jadi qasam yang digunakan oleh orang Arab. Wa ma sya'nuk, kata Rasul, kenapa kamu? Qultu a'yana dhihi. Nah, kata Jabir, untaku sangat lambat jalannya, lemah. Faqala ama'aka 'asa, kamu punya, kata Nabi, kamu punya tongkat? Qultu na'am, ya, aku punya tongkat. Fadarabahu thumma ba'athahu thumma anakhahu wa ati'a ala dhira'ihi. Nah, kemudian Nabi dengan kelebihan yang Nabi miliki, setelah Nabi memegang tongkat,
kemudian dipukulkan ke unta tersebut, dan anakhahu, kemudian anakho itu diparkirkan, maksudnya itu diberdirikan lagi, wati ala dhira'ihi, dan kemudian untanya itu disiapkan, waqala irkab, sudah siap semua. Nah, kata Nabi, tunggangi nih unta nih. Farakibtu, nah, kata Jabir, aku tunggangin, fasayartuhu, ternyata untanya sangat cepat. Faja'ala jamali yasbiquhu, sampai-sampai unta Jabir ini mendahului untanya Nabi. Nah, kemudian fastaghfara li tilkal laila 25 marrah. Nah, pada waktu itu Nabi memohonkan ampun untukku selama satu malam itu sebanyak 25 kali. Faqala li ma taraka Abdullah minal walad. Nah, ngobrol sama Rasulullah SAW. Nabi nanya, bapakmu meninggalkan anak gitu kan? Terus bapaknya Jabir berarti Abdullah ya, kan Jabir bin Abdillah. Terus kata Jabir, sab'a niswah, ada 7 perempuan gitu, yang masih kecil. Terus qala ataraka alaihi dainan, apakah dia meninggalkan hutang? Qultu na'am. Qala fa idza qadimtul madinah faqati'hum, fa idza qadimtal madinah faqati'hum, kata Nabi, kalau misalkan kamu udah sampai Madinah, bayar hutangnya. Fa in abau fa idza hadara jidadu nakhlikum fa'adhinni. Nah, qati di sini tuh maksudnya membereskan urusannya, baik itu dibayar secara tunai ataupun dibayarnya hanya separuh. Jadi artinya membereskan urusan dengan piutang atau orang yang pernah dihutangi oleh bapaknya Jabir. Nah, kemudian kalau misalkan mereka menolak, fa idza hadara jidadu nakhlikum fa'adhini, minta izin kepadaku. Wa qala li hal tazawwajta. Nah, udah selesai tuh pembicaraan. Nabi nanya, kamu udah nikah gitu kan ke Jabir. Qultu na'am, iya aku udah nikah ya Rasul. Kemudian qala mimman, dengan siapa? Qultu, di sini bi fulanah binti fulan, bi aymin kanat bil Madinah, jadi dengan janda orang Madinah. Kemudian qala fahal fatat tula'ibuha wa tula'ibuk, kenapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kamu bisa bercanda dengan dia dan dia bisa bercanda dengan kamu? Nah, kata Jabir apa? Qultu ya Rasulullah, kunna indi niswa khurqun, yakni akhawati, fakarihtu an atiyahunna bimra'ah kharqa. Nah, jadi kami, kata Jabir, kami itu memiliki adik-adik yang masih kecil, yang belum dewasa. Nah, kalau aku menikahi gadis, aku khawatir gadis itu tidak bisa mengayomi adik-adikku yang masih kecil, sehingga aku memilih untuk menikahi janda agar dia bisa dewasa dan bisa mengayomi adik-adikku, bisa mengurus adik-adikku, seperti itu. Kemudian faqultu hadhihi ajma' li amri. Nah, ini lebih baik untukku, untuk urusanku, kata Jabir. Terus kata Nabi, qal faqad asabta wa rasyadta, betul sekali kamu Jabir, betul, dan kamu bijak mengambil keputusan itu. Faqala bikum ishtaraita jamalak, bikam ishtaraita jamalak, afwan. Nah, kemudian ngobrol lagi, ini kamu beli unta ini berapa gitu. Terus kata Jabir, bi khamsi awaqin min dhahab, di sini 5 uqiyah dari emas. Qala qad akhadnahu falamma qadimal Madinah ataituhu bil jamal faqal ya Bilal a'tihi khamsa awraqin min dhahab. Awaq ini, nah, uqiyah ya, yasta'inu biha fi daini Abdillah. Nah, ternyata Nabi berminat untuk membeli unta dari Jabir ini. Nah, ketika sudah sampai Madinah, Jabir jadi waktu itu pulang ke rumah masing-masing. Dalam riwayat lain, nah, Jabir ini mengatakan kepada istri,
istrinya terkait hal ini. Kemudian kata istrinya, bawalah unta itu. Akhirnya Jabir membawa unta itu. Nah, di sini diteruskan, ataituhu bil jamal faqala ya Bilal. Nah, ada Bilal bin Rabah di situ. A'tihi khamsa awaqin min dhahab. Afwan, itu bukan awraq tapi awaq, insyaallah. Nah, di sini kata Nabi Rasulullah SAW, wahai Bilal, itu ada Jabir, kasih dia 5 uqiyah emas. Kemudian yasta'inu biha fi daini Abdillah, itu akan membantu dia untuk melunasi hutang bapaknya. Wazidhu thalathan, dan tambah juga 3. Wasdud alaihi jamalahu. Kemudian wardud alaihi jamalahu. Kemudian kata Nabi, kembalikan untanya. Nah, ini dia. Masya Allah. Qala hal qata'ta ghurama Abdillah. Nah, setelah itu dikembalikan untanya. Setelah itu ada fase Nabi ngobrol lagi dengan Jabir. Nah, kata Nabi, kamu udah melunasi hutang Abdullah? Qultu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasul. Qala ataraka wafa, beneran tidak, kamu tidak ingin melunasi gitu kan? Qultu la, tidak juga ya Rasul. La, qala la alaika idza hadra jidalu nakhlikum fa'adhinni. Fa'adhantuhu faja'a fada'alana fastawfa kullu gharimin ma kana yatlubu thamran. Nah, jadi kata Nabi di sini tuh ketika sudah terima uangnya, ketika misalkan kamu tidak dapat melunasi, maka minta izinlah kepadaku. Nah, kemudian ya sudah, ayo ikut aku saja. Nah, kemudian dia datang dan melunasi hutangnya satu persatu. Yatlubu thamron wafa'an wa baqiya lana ma kunna najidu wa akthar. Nah, akhirnya dilunasinya itu jadi bersama Nabi, ditangani satu-satu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa'u wa la takilu. Farafa'na fa'akalla minhu zamanan. Nah, jadi ketika kata Rasul wala takilu, jadi jangan dihitung berlebihan. Nah, kemudian farafa'na fa'akalla minhu zamanan. Jadi setelah melunasi hutang, nah, pada akhirnya tersisa sedikit, itu bisa digunakan untuk makan, seperti itu. Nah, itu cukup sekian pertemuan kali ini, hanya satu hadis. Semoga adik-adik bisa mengambil manfaat atau mengambil nilai-nilai. Jadi pada hadis ini, intisari dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menambah harta. Jadi bukan berarti ingin menambah aset unta, tidak. Kan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui kebutuhan atau keadaan dari sahabatnya. Dalam hal ini adalah Jabir bin Abdullah yang masih atau yang mewarisi hutang bapaknya. Nah, Rasul mengkomunikasikan keinginan beliau dengan baik, artinya beliau ingin membantu tapi tidak secara langsung mengatakan hal itu. Jadi Rasul menawarkan apakah bisa membeli unta dulu. Nah, setelah dibeli akhirnya kan dikembalikan lagi. Nah, kalau seperti itu berarti Rasul bukan ingin menambah aset atau ingin membeli unta, kan, tetapi ingin mengetahui sejauh mana kebutuhan dari para sahabatnya dan ingin membantunya, seperti itu, dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, tidak merendahkan, padahal maksudnya ingin membantu, seperti itu. Itu adalah cara ajaib dari Rasulullah SAW untuk melunasi hutang yang diwariskan oleh Abdullah, bapaknya Jabir bin Abdullah, kepada Jabir. Nah, sehingga hutangnya selesai, akhirnya Jabir tenang, tidak memiliki hutang lagi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.